Berlatar di negara Brazil, kita diperlihatkan dengan para pasukan khusus yang menyergap seorang gubernur korup bernama Gubernur Sandro. Terlihat mereka udah mendatangi rumah Sandro sambil membawa surat perintah penangkapan atas dugaan kasus penggelapan anggaran kesehatan. Tapi Sandro yang punya backingan kuat sama sekali gak terlihat takut dan malah santai sambil minum kopi. Would you like some coffee? Dan inilah The Awakener. Sandro digiring ke ruangan interogasi oleh dua agen khusus yang bernama Miguel dan Edu. Mereka langsung menginterogasinya demi mendapat informasi terkait keterlibatan Sandro dalam penggelapan anggaran kesehatan yang menyebabkan banyak rumah sakit kekurangan fasilitas. Tapi Sandro menyangkal semua tuduhan itu dan malah menyalahkan gubernur sebelumnya. It is incompetence from my predecessor. Miguel memberikan bukti rekaman Sandro yang akan mengganggu penyelidikan, dan dalam rekaman itu terungkap fakta kalau Sandro gak segan-segan akan menghabisi siapapun yang berani membuka mulut atas kelakuannya. Gak cuma itu aja, bahkan dia juga udah menyogok kejaksaan agar terbebas dari jerat hukum. Kemudian seorang agen polisi bernama, kita panggil aja Ucok aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, masuk bersama pengacara Sandro yang bernama Oliver. Kemudian Edu dan Miguel pun keluar dari ruangan. Oliver menjelaskan kalau dia udah mengajukan banding ke kejaksaan agar Sandro bisa menjadi tahanan rumah. Sandro yang yakin kalau dia akan dibebaskan bersyarat meminta agar Oliver menyiapkan para pengawal pribadi karena khawatir ada pihak yang mengincarnya. Di sisi lain, Edu dan Miguel menemui komandannya bernama Siqueira yang sejak tadi melihat mereka menginterogasi Sandro. Edu sangat kesal karena Sandro menjawab dengan sangat diplomatis. Siqueira berkata kalau dia akan menahan Sandro selama dia bisa. Kemudian Siqueira memerintahkan Miguel dan Edu agar pulang. Sandro Correia was taken into custody today amid allegations. Beberapa saat kemudian, terlihat Miguel yang udah berada di rumah menghampiri Elis anaknya yang tertidur di sofa untuk membawanya ke dalam kamar. Tapi Elis malah terbangun sambil mengucapkan selamat kepada ayahnya itu karena telah berhasil menangkap koruptor. I knew it. You should sleep. Keesokan harinya, mantan istri Miguel yang bernama Isabella datang untuk membawa Elis. Isabella langsung membahas soal Miguel yang ingin mengajak Elis menonton pertandingan sepak bola di stadion. Miguel yang merasa kalau Isabella gak akan mengizinkan Elis nonton bersamanya, mengatakan kalau dia dan Elis memilih untuk menonton di rumah. Tapi ternyata Isabella mengizinkan Miguel dan Elis untuk nonton di stadion. Yeah, looks like we're going to the stadium. Yeah. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang menteri bernama Marta yang bertemu dengan seorang mafia kelas kakap dan orang berpengaruh di partai bernama Antero Gomes. Kita panggil Gomes aja lah ya. Diketahui Antero Gomes menyuap Marta agar dia menutup penyelidikan kasus penyalahgunaan anggaran kesehatan. Let's cut to the part where you tell me what you need from me. Keesokan harinya, Siqueira mengucapkan selamat kepada timnya karena telah menangkap Gubernur Sandro. Tapi pada kesempatan itu, Siqueira memerintahkan timnya agar menangani kasus lain aja. Tentu Miguel pun langsung menyela karena mereka udah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki keterlibatan Sandro. Alright, there's the last 10 residents. Mereka pun diminta pergi ke sebuah pemukiman untuk merelokasi warga. Kemudian Miguel mengeluh karena dia harusnya nonton pertandingan sepak bola bersama Elis. Mendengar hal itu, Eddie meminta Miguel agar pulang duluan karena jarak menuju stadion cukup jauh. Mom, if he isn't here soon, we're gonna... Terlihat Isabella dan Elis udah menunggu dan gak lama Miguel yang akhirnya tiba pun langsung memberikan jersey timnas Brazil pada Elis. Jalanan yang ramai membuat mereka terjebak macet hingga akhirnya Miguel dan Elis memilih untuk berjalan kaki agar lebih cepat sampai. Tapi belum lama mereka berjalan, tiba-tiba
Miguel langsung membawa Alice ke rumah sakit terdekat dan perawat di sana langsung membawa Alice ke ruangan IGD kemudian meminta agar Miguel menunggu. Tapi Miguel yang panik memaksa masuk dan sontak dia terkejut karena banyak sekali pasien yang belum ditangani termasuk Alice. Hal itu dikarenakan keterbatasan peralatan medis karena telah dikorupsi dan akhirnya karena kehabisan darah, Alice pun menghembuskan nafas terakhirnya. Aduh. Pada malam hari, Edu menemui Miguel yang terlihat sangat terpuruk karena kehilangan Alice. Edu berkata kalau dia sama sekali belum menemukan petunjuk siapakah yang telah menembak Alice. Miguel menjelaskan kalau Alice bukan meninggal karena peluru, tapi karena gak segera ditangani oleh dokter. Melihat Miguel yang terus bersedih, Edu memintanya agar istirahat dan coba ngobrol dengan seseorang agar dia gak terus memikirkan Alice. Lah gimana gak mikirin coba? Gampang banget sih nyongor. Miguel memilih jogging sambil menggunakan iPod milik Alice agar gak terus bersedih. Tapi tiba-tiba dia gak sengaja melihat siaran Gubernur Sandro yang akan menjadi calon presiden. Melihat para demonstran yang gak setuju kalau gubernur korup itu akan mencalonkan diri sebagai presiden, Miguel pun masuk ke dalam aksi demo itu dan kemudian... Miguel terkena tembakan gas air mata dan membuatnya terjatuh karena sesak nafas. Secara gak sengaja dia melihat masker dan langsung memakainya. Dengan nekat Miguel langsung menyerang lagi para polisi itu hingga akhirnya dia berhasil masuk ke dalam gedung gubernur dan langsung menembak para pengawal Sandro. Akhirnya Miguel bisa berhadapan langsung dengan si tangkurak Sandro. Tapi karena Sandro gak tahu siapa orang di balik masker itu, dia pun bertanya siapa orang yang telah membayarnya untuk melakukan hal nekat tersebut. Sandro menyebut akan menggandakan bayarannya asal dia gak dibunuh. Sontak Miguel langsung menghajar bebenguk Sandro hingga akhirnya Sandro pun tewas dengan mengenaskan. Mamam tah. Setelah itu Miguel kembali ke rumah dan langsung mengobati luka saat aksi tadi. Keesokan harinya, polisi mengamankan para demonstran yang diduga menjadi provokator dan mereka diminta menyebutkan nama juga menyerahkan HP. Salah seorang demonstran terdiam karena melihat Miguel yang sebelumnya dia lihat saat demo ternyata adalah polisi. Sementara itu Miguel pun kaget karena melihat demonstran tersebut ditangkap. Doze on your own time. Phone in the bag. Floor. Sikuera mengatakan kalau pelaku bertopeng yang menghabisi Gubernur Sandro belum bisa diidentifikasi. Dia meminta para agennya menangkap tersangka sampai akhir minggu dan memerintahkan mereka agar segera menginterogasi semua demonstran yang ditangkap. Interrogate everyone, no exceptions. Come on, Floyd. Gak lama Miguel langsung menginterogasi si demonstran yang tadi dia lihat dan diketahui dia bernama Nina. Ternyata Nina merupakan hacker jenius tapi saat ini lagi bekerja di sebuah toko. Miguel bertanya kenapa Nina yang cerdas itu malah terlibat dalam aksi demonstrasi. Nina menjawab kalau kebebasan berdemo dilindungi oleh undang-undang. Nina menulis di kertas kalau dia melihat Miguel dalam aksi demonstrasi dan memberitahu kalau dalam HP-nya terdapat video yang merekam Miguel. Mendengar itu Miguel pun langsung terdiam, kemudian Nina memberikan PIN HP-nya agar Miguel bisa mengecek video itu. Di sisi lain, Gomez lagi berkumpul dengan beberapa kader partai untuk membicarakan siapa pengganti Sandro yang akan maju menjadi calon presiden. Dia mengusulkan anaknya yang bernama Gomez Junior untuk menjadi calon presiden yang akan melawan calon dari partai lain yang bernama Julia.
Para koleganya itu ternyata gak setuju karena Gomez Junior belum punya pengalaman apa-apa dalam dunia politik, tapi Gomez menjelaskan kalau anaknya sama sekali gak punya masalah hukum sedangkan para koleganya punya banyak masalah hukum. Gomez mengingatkan mereka siapa yang telah menyuap Menteri Marta dan Mahkamah Agung agar mengakhiri penyelidikan kasus penyalahgunaan anggaran kesehatan. Hingga kini para koleganya itu bisa lolos dari jeratan hukum. Wah, lingkaran setan ini mah. A toast and tureen. Cheers. Sementara itu terlihat Miguel lagi mengambil HP milik Nina dan langsung melihat video rekaman yang Nina maksud. Dari sana Miguel pun kembali ke kantor, kemudian dihampiri oleh Edu dan bertanya apakah Miguel menemukan petunjuk. Miguel berkata kalau dia sama sekali gak menemukan petunjuk apapun. Edu terkejut karena gak melihat demonstran yang Miguel interogasi. Kemudian Miguel berkata kalau dia telah melepaskannya. Terlihat Nina udah kembali bekerja di toko, tapi tiba-tiba dia dimarahi oleh pekerja lain yang kita sebut aja Marno aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Nina pun langsung memberitahu kalau dia seharian ditahan di kantor polisi. Nina kembali bekerja dan langsung membuka laptop untuk mencari tahu tentang Miguel. Di rumah, Miguel terus menonton video dirinya saat aksi demonstrasi dan Isabella datang untuk menemuinya. Miguel yang masih sedih karena kehilangan Ellis sama sekali belum mau bertemu dengan Isabella. Setelah itu Miguel menemui Nina dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Get in the car. Di sana Miguel memberikan laptop milik Sandro, kemudian meminta agar Nina membantunya melacak siapa aja yang terlibat dalam korupsi Sandro. Setelah melihat dan mempelajari berkas milik Sandro, Nina mengajak Miguel ke tempat kerjanya karena dia butuh software khusus untuk membuka berkas milik Sandro. Nina pun langsung meretas laptop milik Sandro dan akhirnya dia pun menemukan berkas rahasia milik si Sandro. Beberapa waktu kemudian, Miguel terlihat lagi bersiap pergi ke tempat persembunyiannya. Gak lama dia pun tiba dan terlihat banyak sekali foto-foto pejabat korup yang akan menjadi target Miguel. Miguel segera beraksi dan membunuh para kolega Sandro yang telah membantunya menggelapkan anggaran kesehatan. Kabar terbunuhnya para politisi korup itu langsung tersebar dan pembunuh itu pun dijuluki The Awakener. Goes because this office is staffed by a bunch of f***ups. Beberapa hari kemudian, Square memarahi para agennya karena belum bisa juga menangkap The Awakener. Square menjelaskan kalau para polisi gagal melindungi pejabat dari serangan atau pembunuhan, maka gak akan ada lagi kepercayaan di masyarakat kalau polisi bisa melindungi mereka. Yang ngapain ngelindungin pejabat korup? Aduh! Somehow making this entire office look like a circus. Merasa belum puas, Miguel kembali menemui Nina agar membantunya menemukan pejabat korup. Tapi Nina menjelaskan kalau apa yang dilakukan Miguel itu gak sepenuhnya benar dan pasti ada cara lain untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik. Miguel menunjukkan kalau HP Nina masih ada padanya dan bisa aja Nina dimasukkan ke penjara. This one isn't like the others. It's hard to replace. Setelah itu Miguel pergi ke kantor dan membawakan Edu makanan karena dia piket sampai larut malam. Edu merasa heran karena The Awakener bisa mampu membunuh 5 pejabat korup tanpa meninggalkan bukti, dan Edu berkata kalau The Awakener bisa aja seorang polisi karena menguasai senapan jarak jauh, pertempuran jarak dekat, dan punya kemampuan taktis yang sangat bagus. Miguel mengajak Edu agar melanjutkan pekerjaannya besok karena waktu udah terlalu malam dan gak lama akhirnya mereka pun pulang. Can check out all this stuff tomorrow when we're not dead. Keesokan harinya, Nina pergi menemui sang ibu di penjara karena dituduh menipu. Kemudian Nina berkata kalau dia telah mendapatkan pekerjaan baru dan berjanji akan segera mengeluarkan sang ibu dari penjara. Tapi sang ibu yang gak percaya karena itu bukanlah hal yang mudah, meminta Nina agar menerima semua keadaan ini.
Di malam hari, Nina kembali berkumpul dengan Miguel dan membicarakan aksi untuk masuk ke dalam gedung yang menjadi tempat pertemuan Menteri Marta dengan seseorang yang punya pengaruh besar. Gak lama Miguel langsung bersiap dan pergi menuju gedung tersebut. Di sisi lain, Edu yang masih mencari info tentang The Awakener seketika berpikir kalau Menteri Marta pasti akan menjadi target selanjutnya. Edu pun langsung pergi ke tempat pertemuan Menteri Marta dan langsung memberitahu Miguel. Sementara Nina terus mengarahkan Miguel agar bisa masuk ke dalam gedung tanpa terekam kamera pengawas. Nina melihat Gomez yang baru tiba di depan gedung dan langsung memberitahu Miguel. Setelah itu terlihat Menteri Marta juga udah tiba di gedung dan langsung bertemu dengan Gomez. Dan ternyata Gomez kembali menyuap Menteri Marta. Nina menginformasikan kalau di luar gedung udah ada polisi dan terlihat Edu yang mencoba menghubungi Miguel tapi gak ada jawaban. Secara gak diduga komunikasi Nina dengan Miguel terputus dan tiba-tiba Hands up! Edu memergoki The Awakener kemudian langsung mengejar dan berhasil menembaknya, tapi hanya mengenai bahu. Di tempat persembunyian terlihat Miguel yang udah lemas karena kehilangan banyak darah. Gak lama Nina menghampiri dan Miguel langsung meminta agar Nina menjahit lukanya. Di sana Miguel menjelaskan kalau Gomez telah menyuap pemerintah. Ternyata si Cuera telah disuap oleh Gomez dan terlihat saat ini dia dihubungi oleh Oliver agar segera menemukan The Awakener. Gak lama Oliver menemui Gomez dan mengatakan kalau sistem pengawas telah diretas oleh hacker jenius hingga Gomez menegaskan agar The Awakener bisa segera ditangkap. Keesokan harinya, Miguel dan Edu terlihat lagi memimpin tim dan membahas kembali kasus penyalahgunaan anggaran yang dilakukan pejabat korup. Di sana si Cuera meminta Edu agar fokus mengejar The Awakener, tapi Edu menunjukkan kalau dia berhasil mendapatkan sejumlah daftar yang diduga tersangka yang mendapat manfaat atas kematian Gubernur Sandro. Si Cuera menjelaskan kalau Menteri Marta menghentikan penyidikan kasus penyalahgunaan anggaran kesehatan dan pengadilan telah menutup kasus itu karena kekurangan bukti. Lymphoma operation is closed. End of story. Saat lagi latihan menembak, Miguel berkata kalau tugas polisi adalah membunuh, tapi Edu langsung membantah kalau polisi bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi orang. Sebelum pergi, Miguel meminta agar Edu tenang karena dia akan menangkap The Awakener. Gak lama Miguel udah berada di tempat persembunyiannya dan bersiap menghabisi Gomez yang lagi mengadakan pertemuan dengan para koleganya. Terlihat Gomez Junior pergi meninggalkan tempat pertemuan karena dia merasa gak siap untuk menjadi calon presiden. Dia pun dihampiri oleh kekasihnya yang mencoba untuk menenangkannya. Tiba-tiba sang ayah datang dan berkata kalau dia gak bisa mengatur keuangan dan hanya mempercayakan hal itu kepada sang anak. Gomez Junior menerangkan kalau dia hanya ingin membuat ayah bangga, tapi ternyata dia gak siap untuk menjadi seorang presiden karena beban itu terlalu besar. Mendengar hal itu, Gomez minta maaf pada Gomez Junior karena udah bersikap keras, ditambah lagi harus menjalani semua ini tanpa kehadiran sang ibu. Nanti setelah selesai dilantik, mereka akan menikmati waktu bersama, tapi tiba-tiba keesokan harinya, kabar tentang kematian Gomez Junior tersebar. Terlihat Edu mendatangi si Cuera karena gak boleh menginterogasi Gomez, padahal itu merupakan standar prosedur kepolisian. Si Cuera berkata kalau Gomez lagi berduka dan sebaiknya jangan langsung diinterogasi. And besides,
I'm the only one who will do anything to bring my son back to me. Setelah kematian Gomez Junior, Gomez kembali berkumpul dengan para kolega untuk membahas soal calon presiden. Gomez berkata kalau dia akan menjadi calon yang paling berpotensi karena punya semua kebutuhan untuk menjadi seorang presiden, dan tanpa pikir panjang semua pun setuju atas keputusan itu. Violent self-interest has eroded our lives. We traced it to the hacker from the hotel. I'm sending you the details. Di tempat lain, Oliver berhasil mendapatkan informasi tentang hacker yang membantu The Awakener. Oliver yang tahu kalau hacker itu bernama Nina, dia pun pergi ke tempat kerjanya. Tapi ternyata Nina gak berada di sana, dan dengan kejam Oliver malah menghabisi Marno agar membuat Nina ketakutan. Gak lama terlihat Nina tiba dan sontak dia pun menangis karena melihat Marno yang udah tewas. Nina pun segera pergi untuk menemui Miguel di tempat persembunyiannya. Di sisi lain, Edu bertemu dengan Isabella, kemudian menanyakan di manakah Miguel karena akhir-akhir ini dia sulit sekali untuk dihubungi. Isabella berkata kalau dia merasa gak pernah serenggang ini dengan Miguel. Mendengar itu, Edu pun kaget karena mengira kalau Miguel dan Isabella udah rujuk kembali. Gak lama akhirnya Nina tiba di tempat persembunyian Miguel, tapi ternyata Nina dibuntuti oleh anak buah Oliver. Nina pun langsung menceritakan kejadian tadi kepada Miguel, tapi kemudian Miguel langsung mengambil masker dan menyerang semua anak buah Oliver hingga aksi baku tembak pun terjadi. Merasa kalau semua musuh telah dikalahkan, Miguel pun terlihat sedikit lengah dan tiba-tiba seorang anak buah Oliver kembali menembaknya hingga Miguel pun langsung bersembunyi, dan saat anak buah Oliver itu mencari Miguel, mereka pun terlibat aksi baku hantam dan Miguel berhasil mengalahkan anak buah Oliver itu. Tapi ternyata Oliver berhasil menyandra Nina, kemudian menyuruh The Awakener agar membunuh Julia yang menjadi lawan politik mereka saat debat calon presiden nanti, dan Nina akan mereka lepaskan. Beberapa saat kemudian, polisi langsung mendatangi tempat tersebut dan seketika Edu terdiam karena melihat iPod yang tergeletak di atas meja. Dia pun langsung menghubungi Isabella agar menemuinya. Gak lama mereka pun bertemu, kemudian Edu langsung memberikan iPod yang Edu temukan tadi dan memberitahu Isabella kalau sepertinya Miguel adalah The Awakener. Beberapa hari kemudian debat calon presiden pun akan berlangsung dan terlihat para polisi udah bersiap untuk mengamankan acara tersebut. Di luar terlihat Miguel yang mencoba masuk ke dalam gedung untuk menembak Julia demi menyelamatkan Nina. Miguel segera bersiap akan menembak Julia, tapi tiba-tiba Edu langsung menyerangnya dan terjadi aksi baku hantam di antara mereka. Miguel berhasil membuat Edu terjatuh, kemudian Edu mengatakan kalau dia udah tahu siapa orang di balik topeng itu. You can take the mask off, Miguel. I know it's you. Miguel bertanya pada Edu apa tujuannya menjadi polisi, dan Edu pun menjawab kalau tujuan polisi adalah menegakkan hukum, tapi Miguel berkata kalau dia menjadi polisi bukan untuk melindungi para pejabat korup. Setuju. You're to the right. Your hands are just as red as theirs. Tapi Edu menjelaskan bahwa Miguel gak punya hak membunuh para pejabat korup dan malah menyebut kalau Miguel dan para pejabat korup sama aja, yaitu tangannya dipenuhi oleh hal kotor. Edu mengingatkan kalau menghabisi para pejabat korup gak akan bisa mengembalikan Alice dan mengobati kekosongan hatinya. I have to do this, Edu. Miguel sama sekali gak mau mendengarkan perkataan Edu dan malah kembali mengambil senapan kemudian melepaskan tembakan. Beberapa saat kemudian akhirnya Miguel berhasil dibawa ke kantor polisi dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Berita tentang siapa sosok yang dijuluki The Awakener pun menyebar ke setiap penjuru kota.
Keesokan harinya, Isabella menemui Miguel untuk menanyakan alasan kenapa Miguel melakukan pembunuhan. Miguel pun hanya bisa terdiam. Kemudian Isabella menyebut kalau Alice gak pantas punya ayah seperti Miguel. Lah. Hope you know this is against standard protocol. Dikarenakan The Awakener mencoba menembak Julia, publik menduga kalau Julia terlibat dalam kasus korupsi dan karena hal itu Gomez pun unggul dalam beberapa survei. Akhirnya hari pemilihan presiden pun berlangsung dan ternyata Julia unggul sementara dari Gomez, tapi gak lama KPU Brazil mengumumkan kalau Gomez unggul dan berhasil terpilih menjadi presiden Brazil. For a better tomorrow has overcome fear. The desire for a fair and honest country that allows its people to hope. Mendengar kalau Gomez terpilih, Miguel sangat gak terima dan bersumpah akan menghabisinya. Dalam penjara, Miguel pun terus melatih fisik dan nanti saat dia keluar, dia berjanji akan segera menghabisi Gomez. The tallied votes, but with 7 states left to cast their ballot, who are taking to the polling stations in droves. Julia Machado. Beberapa hari kemudian, Miguel dibawa ke ruangan interogasi oleh Ucok dan polisi lain yang bernama, kita panggil Pedut aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini untuk bertemu dengan si Cuera. Di sana Ucok langsung menghajar Miguel hingga membuat wajahnya berdarah. Assaulting a prisoner is again. Si Cuera berkata kalau Miguel telah salah memilih lawan karena korupsi adalah roda penggerak dalam sistem pemerintah. Aduh, pemikiran macam apa ini? Si Cuera memerintahkan agar Ucok membunuh Miguel dan mendengar itu Ucok ternyata malah membunuh Pedut dan langsung menodongkan senjata ke kepala Miguel. Melihat Ucok lengah, akhirnya Miguel menyerang balik dan langsung mencekiknya hingga akhirnya Ucok pun tewas. Miguel segera bergegas mengambil senjata untuk membunuh Gomez dan gak lupa dia tetap menggunakan masker meskipun identitasnya udah diketahui. Dalam perjalanan, tiba-tiba Miguel melihat Alice, kemudian mereka pun ngobrol. Seketika Miguel pun tersadar kalau itu semua hanyalah ilusi aja. Di sisi lain, Edu masuk ke ruangan interogasi karena dikabari kalau Miguel telah berhasil kabur. Edu langsung pergi untuk menghentikan Miguel karena dia yakin bahwa Miguel akan menghabisi Gomez. Sementara itu Miguel yang udah tiba di tempat Gomez langsung menyerang semua penjaga di sana. Miguel memilih untuk masuk lewat jalur atap agar bisa langsung sampai ke ruangan Gomez. Terlihat kalau para penjaga bergegas menuju ruangan Gomez untuk menghadang Miguel. Dan saat Miguel telah berhadapan dengan si tangkurak Gomez, meskipun terkena tembakan, Miguel sama sekali gak mundur. Dan di sana Miguel segera membuka topeng, kemudian langsung menodongkan senjata. Gomez pun terus mengoceh hingga akhirnya para pengawal Gomez langsung menodongkan senjata kepada Miguel, tapi Miguel yang telah merencanakan semuanya dengan sangat matang nekat meledakkan tempat itu. Akibat dari ledakan tersebut, seluruh media memberitakan kalau tempat tersebut hancur dan Miguel telah tewas beserta orang-orang korup yang ada di sana. Mendengar kalau Miguel telah tewas, Nina menyebarkan alasan kenapa Miguel melakukan itu semua. Semua rakyat merasa sangat kehilangan Miguel dan menyadari kalau apa yang Miguel lakukan selama ini gak lain untuk menuntut keadilan. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang yang berpenampilan mirip seperti The Awakener yang berjanji akan terus memburu dan menghabisi para pejabat korup. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, Miguel masih hidup atau ada penerusnya ya?
Coba deh ketik di kolom komentar pendapat kalian soal para koruptor. Kasih kata-kata terbaik kalian, oke Brad? Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.